Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nama saya Arda Handika Pradana. Saya adalah seorang guru penjas orkes atau guru PJOK dari SD Negeri Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata pada topik 1, pelatihan Merdeka Mengajar, dengan topik adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sasarannya adalah Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan juga siswa itu sendiri. Kemudian saya minta juga kepada para audiens, Bapak Ibu Guru, orang tua, serta murid untuk memberikan umpan balik yang bisa ditulis melalui link yang ada di kolom deskripsi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengisi umpan balik di video kali ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan secara singkat adalah kita harus mengenal kurikulum Merdeka Belajar. Apa itu kurikulum Merdeka Belajar? Kurikulum Merdeka Belajar adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan passion yang dimiliki oleh siswa-siswi sendiri. Kurikulum Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Mendikbudristek pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah fokus pada kompetensi esensial atau kompetensi dasar dari peserta didik. Yang kedua, memberikan fleksibilitas. Yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Dan yang keempat adalah penguatan karakter. Kemudian, tujuan dari adanya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Yang kedua, mengejar ketertinggalan pembelajaran karena kemarin sedang ada pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik. Keunggulan kurikulum Merdeka ini, yang pertama, jauh lebih merdeka karena siswa bebas memilih sesuai dengan minat dan juga bakat atau passion yang dimiliki oleh para siswa sendiri. Yang kedua, lebih interaktif karena pembelajaran berbasis project based learning. Yang ketiga, lebih fokus dan juga sederhana. Dalam pelatihan Merdeka Mengajar terdapat 5 modul yang kita pelajari. Kemudian di sini saya akan merangkum dari kelima modul tersebut supaya lebih mudah dipahami karena saya akan memaparkan dari poin-poin yang penting saja. Yang pertama adalah topik mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Saya akan merangkum dari modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Rangkuman yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita sebagai guru atau kita sebagai pendidik pasti memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Ketika kita memiliki kekurangan, kita harus menyadarinya supaya kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut dan kita bisa merubah kekurangan menjadi kelebihan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita di sekolah. Rangkuman yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kita sebagai pendidik harus mengetahui dan juga harus mengenali karakteristik peserta didik kita di sekolah. Pasti setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda supaya kita bisa memberikan ilmu atau memberikan didikan sesuai dengan porsinya. Yang ketiga, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat karena anak yang kita didik tersebut adalah penerus bangsa di masa depan. Dan yang terakhir, guru harus adaptif terhadap perubahan. Kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini perubahan zaman itu sangat
cepat ya, apalagi kita kemarin sedang mengalami pandemi COVID-19. Tentu saja kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan kita bisa mengikuti perkembangan peserta didik dari masa ke masa. Modul kedua adalah mendidik dan mengajar. Saya akan menyampaikan beberapa rangkuman dari mendidik dan mengajar ini. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Jadi, apa yang kita sampaikan di kelas maupun apa yang kita sampaikan di sekolah itu adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Selanjutnya, kita harus memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah sistem Among. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan juga tutwuri handayani. Yang artinya, ing ngarso sung tulodo, di depan kita memberikan teladan. Ing madya mangun karso, di samping kita memberikan semangat. Dan tutwuri handayani, dari belakang kita memberikan dorongan. Yang terakhir adalah manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Kita ke topik yang ketiga atau modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Poin pertama yang paling penting dari modul ini adalah pendidikan bergerak secara dinamis menyesuaikan keadaan dengan cepat. Pendidikan itu juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya, dimana kita tahu bahwa sekarang itu teknologi berkembang sekali dengan cepat sehingga siswa yang ada di sekolah sekarang itu bisa mengakses pengetahuan dengan lebih mudah daripada era Bapak Ibu guru dulu sebelum adanya handphone atau HP. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Jadi, peserta didik yang berada di lingkungan pegunungan tentu saja berbeda dengan peserta didik dari perkotaan. Dan kita sebagai pendidik itu harus bisa menyesuaikan dari murid yang kita ajar itu berasal dari kodrat alam yang mana. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa tadi yang sudah saya sampaikan, handphone dan juga berbagai akses internet itu sekarang sudah sangat mudah diakses oleh peserta didik kita. Kita sebagai guru tidak hanya memberikan pengajaran materi kepada siswa, tetapi juga harus memberikan fasilitas dalam mendidik peserta didik di sekolah. Yang selanjutnya, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Ya, kita ke modul keempat, yakni judulnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin penting yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka dari itu, karena budi pekerti itu tidak hanya dibentuk di sekolah, peran keluarga di rumah dan juga lingkungan yang ada di sekitar peserta didik itu juga turut membentuk budi pekerti para
siswa atau para anak-anak. Yang terakhir, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan hal yang tidak disukai atau tidak diminati oleh peserta didik. Kita sebagai pendidik harusnya bisa mendampingi supaya para anak-anak atau siswa-siswi di sekolah itu bisa menekuni minat dan bakatnya, supaya potensinya semakin lama akan semakin berkembang dengan positif. Modul kelima atau modul yang terakhir, judulnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin penting yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah, sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mengajar, tetapi kita juga harus memberikan peserta didik pemahaman yang bermakna terhadap apa yang kita ajarkan kepada mereka. Yang kedua, perspektif seorang guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan apa saja yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik. Kita juga sebagai pendidik harus melihat dari sisi peserta didik. Terkadang mereka tidak mau mengikuti keinginan kita sebagai pendidik karena berbagai macam hal. Kita sebagai pendidik harus mampu menyadari hal itu supaya kita tahu penyebab apa yang peserta didik tersebut rasakan sehingga tidak mau mengikuti keinginan kita. Poin penting terakhir, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Fungsi pendidikan yang utuh dan menyeluruh itu sangat penting sekali. Sekolah adalah tempat untuk pembentukan karakter dan pembekalan kita sebagai guru memberikan ilmu pengetahuan kepada para peserta didik, sehingga nantinya para peserta didik itu bisa hidup di masa depan dengan selamat dan bahagia, di mana selamat dan bahagia itu bisa diraih apabila para peserta didik tersebut, para penerus bangsa tersebut bisa menyelesaikan berbagai macam problematika dalam kehidupan dengan baik dan dengan mandiri. Nantinya pasti mereka akan bisa menjalani kehidupan dengan selamat dan bahagia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam web pembelajaran Merdeka Mengajar. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila terjadi banyak salah kata maupun kekurangan-kekurangan yang lain. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, para orang tua siswa, dan juga para siswa yang mau menyaksikan video ini sampai terakhir. Dan saya minta kepada Bapak Ibu Guru, orang tua siswa, dan juga siswa mengisi umpan balik yang ada di link kolom deskripsi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga gambaran tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Sekian dari saya, Arda Handika Pradana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.